Dukungan untuk timnas Indonesia dari Korea Selatan datang dari pengusaha Korea Selatan yaitu Song Chang-geun yang memborong tiket untuk mendukung timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia akan mendapat dukungan penuh di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November mendatang. Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat, yaitu lawan Jepang pada 15 November dan 19 November melawan Arab Saudi. Melalui dukungan dari para pengusaha asal Korea Selatan di Indonesia, yang melalui ajakan oleh pelatih timnas Shin Tae-yong, direspon positif oleh pengusaha Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News, setidaknya 1.500 tiket telah disiapkan oleh para pengusaha asal Korea Selatan untuk pertandingan Indonesia melawan Jepang di GBK. Salah satu pengusaha yang memimpin inisiatif ini adalah Song Chang-geun, seorang pengusaha yang menaungi industri manufaktur dan ekspor sepatu lokal di Indonesia. Song Chang-geun mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pembelian tiket dalam jumlah besar ini bukan hanya untuk mendukung langsung skuad Garuda, namun juga untuk mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dan Korea Selatan. Dukungan besar ini muncul atas ajakan dari Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia yang juga berasal dari Korea Selatan. Shin mendorong komunitas Korea di Indonesia untuk menunjukkan dukungan mereka, yang kemudian diterima positif oleh para pengusaha Korea. Ketika Ketua Song memberitahu pengusaha Korea tentang fakta ini dan meminta mereka untuk berpartisipasi, sekitar 20 orang berpartisipasi secara serempak dan mendapatkan 1.500 tiket senilai masing-masing 60.000 won, Rp675.000, ujar Song Chang-geun. Langkah ini pun dinilai sangat positif untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara. Sejak pelatih baru, Shin Tae-yong, menjabat, kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh. Jika kita membentuk tim penyemangat bersama di bawah naungan ini, saya berharap hubungan persahabatan antara kedua negara akan meningkat, ujar Song. Rencananya, tiket yang sudah diborong tersebut akan didistribusikan kepada warga Korea yang berada di Indonesia, siswa dari sekolah Korea, serta karyawan perusahaan-perusahaan asal Korea Selatan. Tim sorak gabungan pun akan dibentuk khusus untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia di pertandingan tersebut. Pertandingan melawan Jepang nanti adalah yang pertama bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Jepang diprediksi akan menjadi lawan yang tangguh, dengan dukungan dari para pengusaha dan ribuan warga Korea Selatan yang akan hadir di stadion, semangat timnas Indonesia dipastikan membara. Sementara, saat menghadapi Arab Saudi di laga sebelumnya, anak asuh Shin Tae-yong mampu mencuri 1 poin. Dukungan besar ini menjadi cerminan eratnya hubungan kedua negara, sekaligus meningkatkan semangat tim Indonesia untuk mencuri poin di laga tersebut. Setelah Yeom Ki-hun timnas Indonesia tidak tanggung-tanggung, mendatangkan ex-pemain legendaris Belanda Arjen Robben untuk melatih khusus striker-striker Indonesia agar lebih tajam dalam penyelesaian akhir. Arjen Robben, yang pernah cemerlang ketika bermain sebagai pemain sayap timnas Belanda dan juga klub-klub ternama Eropa seperti Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid dan Bayern Munich, membenarkan ajakan Shin Tae-yong ini dalam sebuah wawancara. Ya benar, saya siap menjadi pelatih timnas Indonesia, karena saya melihat tim ini memiliki potensi yang sangat besar. Karena itulah, saya bersedia melatih timnas Garuda, kata Arjen Robben dalam wawancara tersebut. Saya ingin melatih teknik dan taktik, agar mereka, pemain-pemain timnas Garuda, bisa memanfaatkan peluang, melakukan pergerakan tanpa bola serta menyelesaikan permainan, kata ex-pemain timnas Belanda, 2003 hingga 2017, ini pula. Dari 77 kali bermain di timnas Belanda, Arjen Robben mencetak 26 gol buat negerinya. Arjen Robben, 40, khusus didatangkan timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting melawan timnas terbaik di Asia, Jepang serta Arab Saudi di Gelora Bung Karno pada 15/10/2024 dan
2010-2024 di pertandingan penyisihan Grup C Asia babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika. Arjen Robben menggantikan peran pelatih Korea Yong Ki-hun yang beberapa saat belakangan ini melatih khusus dan mempertajam penyelesaikan akhir pemain-pemain striker Indonesia seperti diminta pelatih kepala Shin Tae-yong. Ternyata ini rahasia atasi masalah vitalitas pria secara cepat. Pola naturalisasi Indonesia. Kedatangan Arjen Robben dalam waktu dekat merupakan salah satu saja dari langkah revolusioner yang terjadi di sepak bola Indonesia setelah membanjirnya arus naturalisasi yang tak hanya membangkitkan gelombang pro timnas, akan tetapi juga suara kontra di dalam negeri. Meski demikian, fenomena naturalisasi di timnas Indonesia ini sudah terlanjur kalau mau diperdebatkan. Ini sudah suatu kenyataan yang sudah terjadi dan tidak bisa ditarik mundur lagi. Justru di negeri-negeri kawasan Asia seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, pesatnya kemajuan timnas Indonesia ini malah membangkitkan iri. Selama ini, timnas-timnas Asia melakukan naturalisasi pemain-pemain dalam usia matang atau bahkan merekrut mereka yang sudah tak bermain lagi di timnas. Pemain-pemain yang sudah memasuki usia pensiun. Sementara, timnas Indonesia justru banyak merekrut pemain-pemain yang masih berusia muda dan juga pemain-pemain produktif. Bahkan mulai merambah pemain-pemain grade A Eropa seperti Jai Itzes, 24, Maes Hilgers, 23. Bahkan sejumlah pengamat sepak bola tanah air melihat Kevin Dix, 27, yang kini juga diincar main di timnas, adalah pemain grade A+ Eropa. Juga pola harus berdarah Indonesia. Suatu hal yang tidak mudah dilakukan oleh negeri-negeri lain di kawasan seperti Malaysia, Thailand, Vietnam. Sebaliknya Indonesia, justru secara tradisi banyak pemain-pemain berdarah Indonesia yang bermain di klub-klub Eropa dan tinggal di sana. Apapun komentar orang terhadap pemain berdarah Indonesia di Eropa, begitu sudah dinaturalisasi dia menjadi warga negara Indonesia yang berhak memperkuat tim nasionalnya. Belakangan gelombang naturalisasi pemain Belanda ke Indonesia menjadi tren yang menarik. Semakin banyak podcast sepak bola di Belanda yang bergunjing soal tren bermain di timnas Indonesia ini. Sehingga kini terjadi gelombang minat pemain-pemain berdarah Indonesia untuk bergabung dengan timnas Garuda. Bukan sebaliknya, Indonesia bersusah payah mengincar pemain Eropa untuk dinaturalisasi. Yang terakhir adalah pemain grade A Kevin Dix, yang tengah dalam proses naturalisasi. Pemain kelahiran Belanda namun berdarah Ambon, Kevin Dix Bakarbesi, 28, adalah pemain yang besar di klub Denmark FC Copenhagen. Selain matang berkompetisi di Eropa, Kevin Dix ikut klub yang secara tradisi beberapa kali masuk kompetisi Piala Champions. Dalam sebuah wawancara podcast di Denmark, Kevin Dix malah sudah mengungkapkan minatnya untuk bermain di timnas Garuda. Dan rupanya kini sedang dalam proses naturalisasi menunggu stabilnya suasana politik di tanah air. Sejak era Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, sudah setidaknya 16 pemain berdarah Indonesia di Eropa yang dinaturalisasi Indonesia. Dan satu lagi, Kevin Dix sedang dalam taraf penuntasan proses kewarganegaraan. Adapun 16 pemain naturalisasi di timnas Indonesia saat ini adalah Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Choeon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jens Raven, Junior, Jai Itzes, Kelvin Verdonk. Yang terakhir, kiper Martin Paes, dan 2 pemain Belanda lagi, Maes Hilgers dan Eliano Reijers, serta baru berproses Kevin Dix. Apakah Kevin Dix siap diturunkan melawan tim terbaik Asia, Jepang, di Gelora Bung Karno, 15/10/2024? Saya belum bisa memastikan, karena sekarang ini pemerintahan baru. Dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, juga masih dalam proses awal.
Kita coba bulan Maret, kata Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kepada pers di Jakarta 2 hari lalu. Selain harus berurusan dengan Kemenkumham, saat ini malah dipecah nomenklaturnya menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Juga pemain berdarah Indonesia yang dinaturalisasi juga harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Revolusi rupanya sudah terjadi di sepak bola Indonesia. Fenomena naturalisasi yang tidak menyalahi peraturan di Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan juga tidak menyalahi aturan negara, sudah tidak bisa dibendung lagi. Bahkan di kawasan Asia, apa yang dilakukan Indonesia semula mereka cemoh, tetapi belakangan mereka diam-diam meniru. Revolusi yang terjadi di sepak bola Indonesia adalah mulai cairnya perbedaan antara pemain berdarah Indonesia dan pemain asli Indonesia. Tidak menjadi soal lagi bagi publik sepak bola di Indonesia, lantaran mereka kini sudah menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dan mereka juga bermain di bawah bendera merah putih. Belakangan timnas yang banyak diperkuat pemain naturalisasi ini bahkan terlihat menyatukan pendukung sepak bola Indonesia. Merebaknya gaya permainan Eropa membangkitkan gairah publik Indonesia untuk rame-rame menonton permainan sepak bola yang baik di timnas kita. Kalau dulu, setiap kali timnas bertanding di turnamen internasional, kita merasa tak yakin menang. Kini semuanya berubah. Meski tidak selalu menang, setiap kali timnas Garuda memasuki lapangan pertandingan, timbul keyakinan bahwa timnas Indonesia mungkin mengalahkan siapapun timnas lawan di kawasan Asia.